Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5, penulisan artikel, akan mereview artikel fungsi komunikasi dakwah di era multimedia. Analisis yang pertama yaitu identitas artikel. Identitas artikel yang pertama yaitu judul artikel. Artikel berjudul Fungsi Komunikasi Dakwah di Era Multimedia. Yang kedua, nama jurnal yaitu Al-Misbah _2 Jurnal Ilmu Dakwah di Era Multimedia. Yang ketiga, volume dan halaman. Artikel dikeluarkan dengan volume 15 nomor 1 dengan 32 halaman. Yang keempat, tahun penerbitan jurnal yaitu tahun 2019. Yang kelima, penulis artikel bernama Soeharto. Yang keenam, asal institusi penulis yaitu Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Analisis berikutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dalam artikel tersebut yaitu menghadapi era global ini, dapat dipastikan bahwa setiap manusia di belahan dunia ini telah menggantungkan hidupnya terhadap teknologi informasi atau telah dalam tanda kutip ketergantungan terhadap internet. Hal ini ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, sehingga setiap orang dengan mudahnya berkomunikasi dengan berbagai sarana komunikasi seperti handphone dan internet. Analisis berikutnya yaitu tujuan penelitian. Secara umum, penulis artikel bertujuan yaitu untuk mengetahui teori dan fungsi komunikasi. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, muncullah fungsi komunikasi dakwah yaitu mengetahui komunikasi dakwah di era multimedia yang terjadi sekarang ini. Analisis berikutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis artikel tersebut adalah metode penelitian kualitatif. Untuk meneliti suatu objek, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi atau gabungan, kemudian dianalisis secara induktif atau kualitatif. Analisis berikutnya yaitu hasil penelitian. Dari artikel didapatkan hasil penelitian. Yang pertama, komunikasi itu adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku mereka. Yang kedua, komunikasi dakwah diartikan sebagai proses penyampaian informasi yang bersumber pada ajaran agama yang dilakukan oleh para pendakwah. Yang ketiga, komunikasi dakwah di era multimedia meleburkan komunikasi, dakwah, dan teknologi ke dalam fenomena yang berkembang dalam teknologi informasi maupun berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Pembahasan dari analisis artikel tersebut yaitu yang pertama, seorang ahli komunikasi Everett M. Rogers mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku mereka. Yang kedua, komunikasi dakwah dapat pula diartikan sebagai sebuah proses penyampaian informasi-informasi yang bersumber pada ajaran agama yang dilakukan oleh para retor-retor dakwah untuk mempengaruhi sikap dan persepsi objek dakwah atau mat'u. Komunikasi dakwah adalah komunikasi yang unsur-unsurnya disesuaikan visi dan misi dakwah. 3. Komunikasi dakwah di era multimedia. Jika dilihat dari fungsi komunikasi secara umum maupun fungsi komunikasi dakwah secara spesifik,
Maka, bila kita meleburkan keduanya ke dalam fenomena yang berkembang saat ini, di mana perkembangan teknologi informasi maupun pengaruh dari pemanfaatan jaringan internet yang tengah merambah ke dalam kehidupan masyarakat global semakin memudahkan bagi kita semua, terutama para komunikator-komunikator dakwah, para mubalik, para dai, dan siapapun yang hendak dan untuk menyiarkan Islam dengan menggunakan berbagai media sosial tersebut. Analisis kesimpulan dari artikel tersebut yaitu pendekatan dan pemanfaatan fungsi komunikasi dakwah yang tidak lagi bisa dilaksanakan secara konvensional atau dengan strategi-strategi komunikasi yang masih mengandalkan tatap muka atau stagnan pada suatu media massa. Namun, pada kenyataannya bahwa situasi di sekitar kita dibatasi oleh ruang-ruang tertentu dan dengan model komunikasi yang juga sangat tertentu. Sebaliknya, bahwa kita sudah semakin jauh berkembang dan bergerak maju sehingga bagi siapa saja dan kapan saja kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mengajak, membujuk, menginformasi, menghibur, dan bahkan menggerakkan hati seseorang untuk melakukan sesuatu hal pada saat-saat tertentu. Analisis yang berikutnya yaitu sistematika penulisan. Artikel yang kami review ini memiliki sistematika yang lengkap dan sesuai dengan pembahasan materi pada pertemuan kedua. Alasannya adalah sudah terpenuhi unsur-unsur di dalamnya seperti judul, identitas, abstrak, keyword, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, penutup, serta referensi atau daftar pustaka. Analisis yang berikutnya yaitu tentang kebahasaan. Kami menemukan banyak kesalahan yang terdapat dalam artikel ini dari segi kebahasaan. Ada beberapa diksi yang pengetikannya tidak sesuai dengan EYD, kurang huruf, tanda baca kurang, sehingga menyebabkan kekeliruan makna. Adapun contohnya, mempengaruhi yang seharusnya memengaruhi, sosial yang seharusnya sosial, diri sendiri yang seharusnya diri sendiri, dan sebagainya yang tertulis pada gambar. Selanjutnya adalah contoh-contoh kesalahan yang terdapat dalam artikel. Lanjutan yaitu contoh kalimat komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan emosi kita. Seharusnya penulisan yang benar adalah komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan emosi kita. Analisis yang terakhir yaitu kesesuaian bahasa dalam sistematika penulisan artikel, yaitu kesesuaian bahasa dengan sistematika penulisan artikel ilmiah sudah sesuai. Bagian latar belakang berisi tentang alasan peneliti memilih penelitian tentang komunikasi. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi memudahkan seseorang berkomunikasi dari berbagai sarana komunikasi seperti handphone dan internet. Hal tersebut menimbulkan efek dan juga manfaat lain dari komunikasi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.